wa yahfadhu bihi lisanuhu minal kadhib. Termasuk kita jangan hanya ingat keutamaan dan buahnya, tapi kita juga harus tahu virus-virus yang merusak puasa. Disyaratkan kata baginda Rasul. Yang pertama al-iman. Imanan tuh. Dasari dengan keimanan. Yang pertama kita yakin dan sadar bahwa puasa merupakan termasuk amrul wajib, perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar main-main. Syarat untuk mendapatkan buah dari puasa imanan, kita harus sadar dan yakin bahwa puasa merupakan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Al-Baqarah 183 sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian sadarkan ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan keimanan dan kita yakin dengan janji-janji Allah minas sawab, dari pahala-pahala, keuntungan-keuntungan bagi orang yang berpuasa. Bahkan saking besarnya nilai puasa, as-saumu li wa an ajzi bihi, dalam hadis qudsi baginda Rasul. Puasa adalah untuk aku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Pertama, hadapi menyambut Ramadan dengan keimanan. Yakin ini merupakan ketentuan Allah. Ridho terhadap ketentuan Allah. Siangnya jangan makan dan minum kecuali ada udur. Malamnya qiyamul lail, kita sholat tarawih yang disebut dengan ibadah sunnah. Iman bahwa ini perintah Allah, iman ini akan menyimpan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, wahtisaban. Apa ihtisab? Adalah bersih, hanya semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam kitab Faidul Qadir, termasuk kita jangan ada perasaan karohatin. Kalau pengen maksimal buah puasanya, buah tarawihnya, jangan ada perasaan karohah, ada kesel. Bulan puasa lagi, gak kuat ngerokoknya doang ini. Gak kuat ngopi ini, puyeng palanya. Ada perasaan kesel di hati ketika puasa. Awas, Pak. Sedangkan kalimatnya, hadis baginda Rasul, sahih hadisnya, ihtisaban. Dalam Faidul Qadir dijelaskan ihtisaban bila karohatin, lurus karena Allah, tanpa ada perasaan kesel, bahkan wala mulalatin, tidak ada bosan. Awas, bosan lama amat ini kelebaran tuh. Awas nih, baru puasa sehari udah dihitungin baik. Alhamdulillah 29 hari lagi kita lebaran ya. Ini syaratnya nih, Faidul Qadir mensyarahi Jami'us Shaghir. Termasuk arti ihtisaban, tanpa terasa kita benci atau kesel ketika puasa, ketika tarawih. Termasuk bila mulalatin, jangan ada perasaan bosan. Ini yang harus kita tanamkan. Bicara masalah baju baru, insya Allah semuanya Allah berikan rezekinya. Bicara masalah takjil, insya Allah nggak pernah sampai nggak buka gara-gara nggak punya apa-apa. Seandainya di rumahnya sama sekali nggak punya apa-apa, masih banyak orang tua kita yang diberikan rezeki yang lebih atau datang ke masjid. Tapi yang kita harapkan ini nih, bagaimana puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa yahfadhu bihi lisanuhu minal kadhib. Termasuk kita jangan hanya ingat keutamaan dan buahnya,
tapi kita juga harus tahu virus-virus yang merusak puasa. Di antaranya, awas ibu dan bapak, lagi puasa jangan sampai ada kizbun, ada bohong. Khamsatu asya'a tuhbitus sauma, 5 perkara yang bisa ngebatalin puasa. Diteruskan hadisnya dalam kitab Faidul Qadir, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal aqs. Tidak sedikit banyak orang yang berpuasa, hasil puasanya hanya lapar dan haus saja. Yang pertama, virus yang bisa merusak puasa, al-kizbu, bohong. Yang kedua, al-ghibatu, ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'da, membicarakan aib orang lain lagi puasa, hanya dapat lapar dan haus saja. Dalam kitab Irsadul Ibad ada 2 perempuan yang sedang puasa. Setelah dohor menjelang asar, saat-saatnya haus dan lapar, ini 2 perempuan tidak kuat menahan haus, mengutus putranya izin kepada baginda Rasul. Ini kisah, insya Allah Pak Ustadz masih ingat, ada dalam kitab Irsadul Ibad keterangannya. Coba tanyakan kepada Rasul, kalau kami sudah nggak kuat ini menahan haus, menahan lapar, boleh nggak berbuka? Baginda Rasul tidak menjawab. Baginda Rasul memberikan 2 mangkok yang kosong, diberikan kepada 2 perempuan ini, Bu. Kata baginda Rasul, sampaikan ke ibu kamu, sebelum berbuka silahkan muntahkan dulu. Dengan izin Allah 2 perempuan ini muntah. Yang satu di mangkok muntahnya daging yang segar, yang satu darah yang segar. Kaget, karena saya sahur nggak pakai daging, pakai toge kali kan. Akhirnya diajukan lagi, ini apa ya Rasul? Kami justru buka karena lapar, karena haus. Kok kami malah memuntahkan sesuatu? Apa kata baginda Rasul? Itu adalah daging saudaramu. Kamu betul tidak makan daging, kamu betul tidak minum darah, tapi kamu selama puasa membicarakan aib tetanggamu, aib saudaramu. Tuh buktinya, ada daging saudaramu yang kau makan mentah-mentah. Ya Allah, awas, hati-hati Bapak. Paling sulit ibu dan bapak menahan ghibah. Terkadang nggak disengaja, terkadang kita nggak niat, ada teman ngajak ngegibah. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah dianjurkan kita untuk hajaro, ngarehe, pergi ketika ada orang yang ngajak ngegibah kepada kita. Batal pahala puasa kalau lagi puasa ada gibah, termasuk bersihkan hati dari sifat hasud. Al-hasud ya'kulul hasanat kama takulun nar al-khatobah. Orang yang punya penyakit hasud, iri terhadap nikmat pada orang lain, benci terhadap kelebihan orang lain, maka orang itu akan habis pahalanya dimakan oleh panasnya hasud. Naudzubillah summa naudzubillah. Sebanyak apapun pahalanya. Ini hadis tertulis dalam kitab Sulamut Taufik yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Baqi bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Mudah-mudahan masih banyak, terusin lagi baca-baca kitabnya, baca-baca bukunya. Bukan hanya sekedar kita baca keutamaannya, tapi kita baca bagaimana cara untuk mendapatkan buah puasa yang bagus. Pelajari bagaimana cara menanamnya, pelajari bagaimana mengusir hama-hama yang bisa bikin gagal panen dalam puasa. Itu tadi diantaranya. Hadapi bulan Ramadan dengan penuh keimanan wahtisaban. Mudah-mudahan kita diberikan sehat dan panjang umur, dan nilai-nilai ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah.